Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nadia Rahmawati, yang kedua Desi Aryani, dan yang ketiga ada Wiwin Duwistio Ningrum. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bab fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang kedua, menurut Suad Husnan, manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Dan yang ketiga, menurut Agus Hartono, manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan yang dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup pada manajemen keuangan. Ruang lingkup pada manajemen keuangan adalah hal-hal yang berdampak langsung dengan sistem manajemen keuangan pada sebuah bisnis. Yang pertama ada keputusan investasi, termasuk investasi dalam aset tetap atau yang disebut penganggaran modal. Investasi dalam aset lancar juga merupakan bagian dari keputusan investasi yang disebut sebagai keputusan modal kerja. Yang kedua, keputusan finansial, berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan tergantung pada keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembaliannya. Yang ketiga, keputusan dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan terdapat 5 fungsi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama planning. Planning adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Yang ketiga, controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting. Reporting adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan atau alasan perusahaan menerapkan strategi manajemen ini untuk menumbuhkan bisnis mereka adalah maksimalisasi keuntungan, mobilisasi keuangan yang tepat, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga, memaksimalkan keuangan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal, dan efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Selanjutnya, penerapan manajemen keuangan. Kegiatan utama manajemen keuangan adalah mendapatkan dana perusahaan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Dan yang terakhir, mengelola aset atau aktiva.
Aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Prinsip penerapan manajemen keuangan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan. Kemudian konsistensi adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi. Kemudian kelangsungan hidup, viability, merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan berkelanjutan keuangan organisasi. Kemudian prinsip penerapan manajemen keuangan akuntabilitas. Yang pertama, transparansi. Merupakan perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, standar akuntansi adalah sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, integritas merupakan melaksanakan aktivitas operasional. Individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Yang keempat, pengelolaan adalah perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, perkembangan manajemen keuangan. Yang pertama, capital budgeting menjelaskan perlunya nilai waktu uang sewaktu melakukan keputusan investasi dan memberikan dasar bagi teori penilaian valuation. Yang kedua, capital asset pricing. Teori dan model berguna dalam merumuskan risiko yang relevan untuk investasi. Yang ketiga, arbitrage pricing theory dan option pricing theory. Teori yang memberikan alternatif untuk menafsirkan harga aktiva dan menjelaskan bagaimana suatu opsi ditaksir nilainya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.